Latar belakang pentingnya Prosta dalam analisis pada studi kasus ini, yang termasuk dalam tujuan jurnal adalah, menurut jurnal ilmiah metode Naive Bayes pada studi kasus yang melatar belakangi, bahwa metode Bayes probabilitas sangat penting dalam analisis ini, karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh berbagai faktor terhadap kemungkinan kelulusan mahasiswa. Dengan menggunakan metode Bayes, kita dapat menghitung probabilitas kelulusan mahasiswa berdasarkan variabel-variabel tertentu seperti nilai akademiknya, latar belakang pada pendidikan, dan faktor-faktor yang akan mendemografis lainnya. Sebelum mencakup lebih dalam, sebenarnya teorema Bayes itu apa sih? Teorema Bayes adalah aturan dasar dalam probabilitas yang digunakan untuk memperbaharui ataupun menghitung probabilitas suatu kejadian berdasarkan informasi-informasi yang baru. Mengapa kita harus menggunakan metode Bayes dalam studi kasus ini? Naive Bayes dikenal sebagai salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling efektif dan efisien dalam machine learning dan data mini. Metode ini memiliki performa kompetitif dalam klasifikasi data meskipun menggunakan asumsi keindependenan atribut. Algoritma Naive Bayes dapat memprediksi peluang masa depan berdasarkan data historis yang sangat relevan dalam konteks prediksi kelulusan mahasiswa baru berdasarkan data mahasiswa sebelumnya. Dengan perhitungan menggunakan metode Bayes ini, disimpulkan bahwa hasil utamanya ialah yang pertama, pada tingkat akurasi. Tingkat akurasi algoritma Naive Bayes yang diterapkan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi yang mencapai 94% dalam memprediksi kelulusan mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, pada evaluasi hasil. Dalam 361 record data, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 338 data diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan prediksi pilihan pertama, pilihan kedua, dan yang tidak lulus. Kemudian yang terakhir, pada pengaruh atributnya. Atribut yang paling berpengaruh dalam klasifikasi adalah program studi yang dipilih, pilihan pertama dan kedua, serta pilihan rata-rata. Kesimpulannya merupakan penelitian ini menunjukkan bahwa metode Naive Bayes efektif digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa baru di perguruan tinggi dengan tinggi akurasi yang tinggi pula. Itu jurnal yang berjudul pengaruh konten Instagram terhadap penggunaan kebutuhan informasi followers Unsoboson dilatar belakangi oleh yaitu pada era digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat mengubah sistem dari analog menjadi digital. Perubahan ini mendorong manusia untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses informasi melalui internet. Data menunjukkan bahwa tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 77,02% dari total populasi, di mana sebagian besar penggunaannya diarahkan untuk media sosial, termasuk Instagram yang telah menjadi salah satu platform populer untuk berbagi dan mencari informasi. Kaitan jurnal ini dengan metode Prostat, yaitu jurnal ini mengaplikasikan berbagai konsep probabilitas dan statistika seperti distribusi normal, korelasi, regresi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara konten Instagram dan penggunaan kebutuhan informasi, ini mencerminkan bagaimana metode Prostat diterapkan dalam penelitian sosial dan komunikasi berbasis data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi apakah konten dari akun Instagram @Unsoboson memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan kebutuhan informasi para pengikutnya. Hal ini dilandasi oleh teori uses and gratification yang menekankan peran aktif pengguna dalam memilih media yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Ringkasan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menggunakan metode yang pendekatan kualitatif dan teknik simple random sampling dengan probability sampling, karena fokus penelitian ini ingin melihat apakah pengaruh antara konten Instagram @Unsoboson dengan pemenuhan kebutuhan informasi followers. Penelitian jumlah sampel menggunakan rumus Lovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini mengumpulkan data dengan mengeluarkan kuesioner secara online melalui Google Form kepada followers akun @Unsoboson. Jurnal ini membahas pengaruh konten Instagram @Unsoboson terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pengikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar hubungan dan pengaruh antara dua variabel utama. Yang pertama, konten Instagram atau variabel independen. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan informasi atau variabel dependen. Penelitian ini fokus pada kuantifikasi hubungan dan pengaruh menggunakan metode statistik untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat diukur.
Mengapa metode itu yang dipilih? Yang pertama itu digunakan uji normalitas, karena uji normalitas diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki distribusi normal, yang merupakan syarat utama untuk menggunakan uji parametrik sebagai regresi linear dan korelasi Pearson. Yang kedua itu korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear antara variabel. Hubungan ini penting untuk mengetahui apakah peningkatan kualitas konten Instagram berkorelasi dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan informasi. Yang ketiga, regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen atau konten Instagram terhadap variabel dependen atau pemenuhan kebutuhan informasi. Yang keempat, pengujian hipotesis atau uji T. Alasan digunakan yaitu untuk menguji apakah pengaruh yang diamati antara variabel signifikan secara statistik. Materi yang seharusnya bisa digunakan dalam jurnal tetapi tidak digunakan yang pertama adalah analisis regresi bergambar. Alasan mengapa bisa digunakan karena jurnal ini hanya menggunakan regresi linear sederhana yang mengukur pengaruh satu variabel dependen atau wajah Instagram terhadap variabel dependen. Ada pemilihan kebutuhan informasi. Namun ada kemungkinan faktor lain juga mempengaruhi kebutuhan informasi pengikut seperti preferensi pengikut terhadap jenis konten atau yang berupa foto, video maupun teks. Yang kedua, durasi waktu penggunaan Instagram. Yang ketiga, tingkat pendidikan atau pekerjaan responden. Dengan menambahkan variabel independen lain, regresi bergambar dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Yang kedua, analisis T-square untuk kategorisasi data. Mengapa bisa digunakan? Jika penelitian ini ingin mengeksplorasi hubungan antara kategori responden, misalnya usia atau jenis kelamin, dengan preferensi konten, uji T-square bisa digunakan. Ini cocok untuk data kategorikal seperti lebih suka video dibandingkan gambar atau lebih sering mencari berita lokal dibandingkan nasional. Jurnal ketiga sebagai studi kasus dengan judul Pemanfaatan dan Penilaian Pedagogis Sumber Daya Komputasi Daring Statistik dalam Kasus Probabilitas dan Statistik Pengantar. Latar belakang pentingnya ProbStat dalam analisis tujuan jurnal. Jurnal ini membahas tentang penggunaan dan penilaian sumber daya komputasi statistik online dalam pengajaran kursus pengantar probabilitas dan statistik. Teknologi berbasis instruksi merupakan paradigma pedagogis baru yang didasarkan pada kenyataan bahwa generasi baru lebih nyaman dan antusias dengan teknologi baru. Kemajuan teknologi yang pesat selama dekade terakhir telah mendorong permintaan besar untuk integrasi alat jaringan informasi dan komputasi modern dengan instrumen pedagogis klasik. Pembahasan Jurnal ini membahas tentang penggunaan dan penilaian sumber daya komputasi statistik online dalam pengajar kursus pengantar probabilitas dan statistik. Teknologi berbasis instruksi merupakan paradigma pedagogis baru yang didasarkan pada kenyataan bahwa generasi baru lebih nyaman dan antusias dengan teknologi baru. Kemajuan teknologi yang pesat selama dekade terakhir telah mendorong permintaan besar untuk integrasi alat jaringan, informasi, dan komputasi modern dengan instrumen pedagogis klasik. Materi yang digunakan dalam jurnal yaitu pertama, peluang. Materi peluang dijelaskan dengan memanfaatkan alat SOCR untuk mendemonstrasikan berbagai distribusi seperti normal, binomial, dan X pangkat 2. Selain itu, dilakukan eksperimen interaktif seperti pelemparan dadu, pelemparan koin, dan pengambilan kartu untuk memvisualisasikan konsep peluang. Pemahaman ini diperkuat dengan validasi manual terhadap hasil pengujian statistik seperti tes dan ANOVA, serta visualisasi data penggunaan SOCR chart, Analysis of Variance atau ANOVA. Materi tentang ANOVA dijelaskan dengan menggunakan SOCR untuk melakukan pengujian perbedaan rata-rata di antara beberapa kelompok data. Eksperimen interaktif dengan SOCR membantu mahasiswa memahami langkah-langkah analisis ANOVA secara praktis. Selain itu, visualisasi hasil menggunakan SOCR chart memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi data dan hasil analisis yang dilakukan. Materi yang digunakan dalam jurnal yaitu pertama, regresi
regresi linear sederhana dan korelasi. Jurnal ini memanfaatkan SOCR untuk menjelaskan konsep regresi linear sederhana dan korelasi. Alat SOCR membantu mahasiswa memahami hubungan antara dua variabel melalui visualisasi data dan simulasi model regresi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat mengeksplorasi bagaimana regresi linear sederhana digunakan dalam prediksi dan bagaimana korelasi menggunakan kekuatan hubungan antara variabel. Lalu distribusi peluang diskrit dan kontinu. Pembahasan tentang distribusi peluang mencakup distribusi diskrit dan kontinu. SOCR digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi diskrit seperti binomial dan Poisson serta distribusi kontinu seperti binomial dan X pangkat 2 dapat diaplikasikan dalam analisis statistik melalui eksperimen interaktif dan simulasi. Mahasiswa dapat memahami sifat-sifat distribusi ini. Visualisasi data yang dihasilkan juga membantu mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Lalu perubahan acak dan distribusi normal. Jurnal ini juga mengulas bagaimana SOCR menyediakan berbagai alat untuk mendukung pembelajaran tentang perubahan acak dan distribusi normal, antarmuka grafis interaktif, kalkulator statistik, dan aplikasi simulasi memungkinkan mahasiswa memahami konsep mengubah acak secara mendalam. Alat ini juga memfasilitasi analisis data dan visualisasi hasil, sehingga mempermudah pembelajaran distribusi normal. Between cost items. Pada jurnal Lalu materi yang masih bisa digunakan di jurnal tetapi tidak digunakan, yaitu pertama analisis regresi. Meskipun jurnal ini membahas alat analisis data, biaya bertujuan untuk membantu uji hipotesis bisa menjadi topik yang lebih mendalam untuk membantu siswa memahami bagaimana menguji asumsi-asumsi tentang populasi berdasarkan sampel data. Pertama dari jurnal ini adalah penggunaan metode Bayesian. Jurnal ini mengusulkan penggunaan metode Bayesian untuk menganalisis risiko biaya proyek dengan memodelkan ketergantungan antara item biaya. Lalu pemodelan ketergantungan biaya Bayes diusulkan dalam jurnal ini dapat memodelkan hubungan kausal dan ketergantungan antara berbagai item biaya proyek seperti faktor penyebab, umum, dan penggunaan penilaian ahli. Ada juga peningkatan akurasi estimasi biaya dan analisis sensitivitas. Seperti jurnal ini menunjukkan bagaimana analisis sensitivitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi item biaya atau faktor penyebab umum yang paling mempengaruhi risiko biaya proyeknya. Lalu ada juga pembelajaran dari data, yang artinya metode ini memungkinkan pembelajaran dari data untuk memperbarui keyakinan dan probabilitas sebelumnya, sehingga prediksi menjadi lebih relevan dan akurat. Lalu apa sih kaitannya dengan metode Probstat? Pertama itulah kita dapat melihatnya dari pengantar statistika dan analisis data. Dalam jurnal, penulis memanfaatkan probabilitas statistika untuk menganalisis risiko biaya produksi yang dikatakannya seperti cost accurately analysis aims to help disease markers to understand and model different factors affecting funding exposure and ultimately estimate the cost of project. Yang kedua yaitu ada materi peluang. Jurnal ini juga membahas tentang bagaimana ketidakpastian biaya proyek dapat dimodelkan secara probabilistik. Dalam pengantar juga disebutkan bahwa rekaman part easy in cost accurately analysis includes breaking the project into cost items and probability computing the accurately each item. Dengan cara ini, faktor yang mempengaruhi biaya proyek membantu pengambilan keputusan memperkirakan biaya dengan lebih tepat. Lalu yang ketiga ada distribusi probabilitas. Untuk memodelkan ketidakpastian biaya, jurnal ini menggunakan distribusi probabilitas. Dikutip juga pada jurnal yaitu seperti the parameters of triangle distribution for conditional distribution of cost items are shown in table 3. Tabel ini dapat kita lihat di bagian jurnalnya dan nanti akan dibagikan juga link jurnalnya. Lalu yang keempat itu aturan bias. Seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa jurnal ini memang bertujuan untuk menggunakan aturan bias. Jaringan bias yang digunakan dalam jurnal ini memanfaatkan aturan bias untuk memodelkan hubungan kausal antara variabelnya. Dapat dilihat juga dalam jurnal dikutip, one of the main advantages of PNAs is their ability to model causal relationship among variables. This can be done using Bayes rule from cause to effect as well as from effect to cause.
by rules can be expressed as follow. Terus aturan base itu dapat kita lihat dalam bentuk seperti PAB sama dengan PBA dikalikan dengan peluang A dibagikan dengan peluang B. Lalu yang kelima ada juga mereka mengaitkan dengan peubah acak dan distribusi peluang. Setiap item biaya proyek dianggap sebagai peubah acak dan distribusi probabilitas tertentu. Lalu ada kutipan juga yang telah tersedia di dalam PPT ini. Lalu ada materi yang keenam yaitu distribusi peluang kontinu. Jurnal ini menggunakan distribusi peluang kontinu seperti distribusi segitiga, long normal, dan beta. Nah, rumusnya juga dapat kita lihat pada PPT ini paling bawah yaitu mu sama dengan 1/n, sigma dari n, dari I sama dengan 1 sampai dengan n dari yi. Lalu ada juga timpangan bakunya yaitu 1/n dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan n dari yi pangkat 2 dikurangkan dengan n dikali mu pangkat 2. Fungsi peubah acak juga digunakan dalam jurnal ini. Peubah acak membantu mengkuantifikasikan ketidakpastian dan memodelkan hubungan antara berbagai item. Ya, mereka mengutip juga random variable and use probability method and to quantify its accordingly. Ada juga dia materi asumsi, yaitu penyebab utama yang dianggap sebagai variabel atau ranking dengan tiga tingkat yaitu rendah, rata-rata, dan tinggi. Lalu mengapa mereka menggunakan materi yang ini? Jurnal ini menggunakan materi probabilitas dan statistika, khususnya metode Bayesian karena beberapa alasan. Yang pertama itu ketidakpastian biaya. Lalu yang kedua, ketergantungan antara item biaya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan data historis, penilaian ahli. Lalu mengapa mereka tidak menggunakan materi proses yang lain? Mereka tidak menggunakannya karena keterbatasan teknik tradisional. Teknik analisis risiko biaya tradisional seperti regresi linear dan analisis variance atau ANOVA seringkali tidak mempertimbangkan ketergantungan antara item biaya proyek. Hal ini menyebabkan karena ketidaklengkapannya data di dalam jurnal sehingga mereka tidak menggunakan materi ini. Lalu yang kedua yaitu ini tadi keterbatasan data. Lalu yang ketiga kebutuhan untuk memodelkan hubungan kausal. Jaringan Bayesian memungkinkan pemodelan hubungan kausal antar variabel. Yang penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Teknik lain mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Jika ingin membaca jurnal secara keseluruhan, dapat diambil dari referensi yang telah kami sediakan.